izin dulu. Oh, izin. Ya, dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir tepat waktu menindaklanjuti hasil lokmin kemarin, Bu lah. Hari ini kita mengadakan rapat khusus terkait meningkatnya angka kek di wilayah kerja Puskesmas Kertahanyar. Laporan terakhir, Bu, menunjukkan bahwa angka kek di desa Kertahanyar 1 dan 2 ini cukup mengkhawatirkan. Kira-kira kita bahas serius, Bu lah, mulai dari identifikasi masalah, kemudian kendala di lapangan, sampai kita membuat rencana perbaikan yang konkret. Kita ingin menunjukkan bahwa angka kek nanti turun minimal 50% dalam 3 bulan terakhir ini. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi ulun izin pula ulun selaku bidang koordinator dari Puskesmas Kertahanyar ingin memaparkan dulu sedikit tentang data yang kami dapatkan dari bidan pelaksana yang ada di Puskesmas Kertahanyar, di mana memang data kek 3 bulan terakhir itu yang ulun dapatkan itu di desa Kertahanyar 1 itu 27% ibu hamil kek dari di mana ada 48 ibu hamil, 13 orangnya kek. Kemudian data yang dari desa Kertahanyar 2 itu ada 52%, itu ada 13 ibu hamil yang kek dari 25 ibu hamil. Dan ini ada di desa Simpang 4 ada 5%, 1 dari 20 ibu hamil yang berkunjung ke desa Labulah ini. Dan memang kalau dilihat dari data ada kecenderungan peningkatan khususnya di desa Kertahanyar 1 dan Kertahanyar 2. Sementara ini untuk yang mengalami penurunan itu di desa Simpang 4, Bu, dari berapa desa kita nih, Bu? 13 dari ya, 13 desa ya? 13 desa. Dari 13 desa yang ada. Nah, kalau melihat dari fenomena ini memang di peningkatan ini di desa Kertahanyar 1 dan 2 itu memang pelaksanaan kelas ibu hamilnya ketidakhadirannya itu rendah, Bu. Memang kalau dilihat dari desa secara keseluruhan itu memang cukup, Bu. Ketidakhadirannya rendah kah ketidakhadirannya tinggi? Ketidakhadirannya rendah. Berarti hadir Kehadirannya ulang ya, ulang lah. Ada ulang nggak ngambil kalung mulai 13 tadi. Di Mandala tas mulai itu sih. Jadi kalau dilihat dari datanya pula khususnya di desa Kertahanyar 1 dan Kertahanyar 2 itu dari 13 desa itu memang menunjukkan peningkatan. Kalau di desa Simpang 4 itu justru menunjukkan penurunan, Bu. Dan dari catatan pelaksanaan kelas ibu hamil di desa Kertahanyar 1 dan Kertahanyar 2 juga memang tingkat kehadirannya rendah. Sehingga memang ini memang menjadi permasalahan di desa. Mungkin itu, Bu, yang bisa ulun laporkan dulu. Ini terima kasih Ibu Bidan Koordinator. Selanjutnya ulun hendak mendengar langsung dari bidan pelaksana di lapangan ini kayak apa, Bu, dari wilayah kalian masing-masing. Ibu Soleha Kita aduh jadi hanya Bapak terima kasih Ibu Kepala Puskesmas untuk memberi kesempatannya untuk memberi Jadi sini saya masyarakat terbesar di wilayah Kertahanyar 1. Di sini kebanyakan ibu-ibunya banyak yang bekerja. Jadi untuk kehadiran untuk puskesmas atau ke posyandu ataupun untuk kelas ibu hamil itu susah untuk menjadi untuk ketidakhadirannya itu susah untuk hadirnya di sana. Jadi itu pun menjadi masalahnya. kalau kunjungan rumah ya, Pak, Bu? Kalau kunjungan rumah tuh ya ada sih seminggu tuh ada 3 kali 4 kali didampingi oleh kader, cuman yang dikunjungi orang nggak ada karena kan
kebanyakan yang sekarang tuh ibu hamil tuh banyak yang bekerja, jadi malam baru datang. Nah, di situ kita tidak bisa melihat itu ibu hamilnya tuh ini yang sebenarnya. Izin pula dari Gizi. Jadi kami dari Gizi ini kan sudah menyiapkan untuk PMT, kemudian yang kami berikan ke bidan-bidan. Nah, apakah PMT yang diberikan ke bidan ini sudah dicek Bu, apakah dimakan aja lawan ibunya atau kayak apa Bu? Yang dikasih PMT untuk ibu hamil itu sering dicek, cuman kadang sekali dicek habis itu kan dikasihkan sama anak-anaknya atau si keluarganya. Nah dari situ kita kada bisa PMT itu tuh kada tersalut makan dengan orangnya si ibu hamilnya kayak situ kalau. Oh, ini permasalahannya berarti Bula ibu hamilnya yang banyak bekerja jadi jarang hadir. Itulah Bula. Iya, lanjut kalau ke desa satunya Bu. Desa Anyar 2. Terima kasih banyak Bu. Kalau di desa Ulun Bu lah sebenarnya untuk akses di kita tuh untuk akses jalan kada apa-apa masih palak aja. Cuma ibu hamil Ulun tuh banyak yang kada datang ke kelas ibu hamil. Ulun tahun ini kalau alasannya aja supan datang ulun. Ada juga pada kisahnya awat jam digalakan gawian di rumah. Nah itu pang yang ulun takun dia ulun ibuhannya tuh. Kalau edukasi gizinya pun jalan lah di Wadah Pian. Iya, kalau edukasi sudah dilakukan. Kalau Bu, kadang kan kita pemeriksaan juga sambil juga. Kalau kita nembak cuap kan mungkin kita akan berpandai ya kalau Bu. Masalahnya kayaknya kurang efektif, masih kurang efektif. Kenapa? Ulun takun ini pulang tetap makanannya apa? Baru kadang ulun suruh 3 kali sehari. 2 kali sehari aja patuh makan 2 kali sehari ulunnya. Nah itu napang gue Alih Bu lah. Soalnya kami kan dari tim gizi ini gue rancak juga keliling ke desa-desa kayak itu. Nah kemudian ke Wadah Desa Pian saat itu memang pas kunjungan ibu hamilnya tuh pada tapi datang Bu Ai, diberikan penyuluhan, edukasi dan lain-lainnya. Jadi malah yang ibu hamil nang kek ini kada datang, padahal kan harusnya udah diundang pula lawan bidannya. Kayak itu merasa kada nyaman pang kali Bu meninggalkan rumah. iya Jujur. Baru belajar bisi anak kalau kuliah kan kuciak anak kuliah lawas mahadan. Nah itu Pak. Berarti dukungan keluarga kayaknya nih berpengaruh banget Bula. Bisa ibu hamil nih. Kadang lah abahnya itu kada hendak mantalakan patuh mamanya aja lawan mamanya. Nah itu. Nah, coba Pang kita dengarkan Bula desa yang bagus nih nah. Angka keknya rendah kayak apa Bu Bidan? Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu Ai di desa Ulun menurun Pak. Asalnya Bu lumayan banyak keknya. Bulannya alhamdulillah bisa menurun angka keknya nih. Yang pertama Bu Ai Ulun bekerja sama lawan bubuhan desa, perangkat desa, terus sama kadernya juga bisa memantaukan ibu hamilnya nih supaya memakan KMK lokalnya. Apakah bujur dimakannya kah atau anaknya kah atau jenis anaknya kah yang memakan kayak gitu. Nah alhamdulillah Pak Bu Ai bulannya itu mau aja kerjasama. Terus kalau untuk kelas ibu hamil Ulun buat semenarik mungkin. Yang pertama di desa Ulun diadakan door prize, terus adakan senam hamil, terus tuh ada juga Bu Ai Ulun mengadakan kena simulasi persalinan kah, simulasi menyusui kah. Jadi untuk menarik minat si ibu-ibunya nih, nah kada cuma melulu mendengarkan bidannya berpender aja, ada jadi ada yang dilihatnya jadinya terasa anak betakun apalagi ini. Jadi Ulun pesani bilangnya ketemu apa di TikTok atau di medsos apa hendak ditakunakan boleh saat di kelas, jadi kita lebih rame kita bahas karena di kelas gitu kan kayak gitu. Nah untuk door prize ini pakai dana desa memang Bu seadanya, tapi itu untuk ya ada jual lah yang dibawa-bawa pulangnya lagi selain PMT. Nah habis itu ibu hamilnya ini undangannya Ulun sebar lewat WA, Ulun buat grup WA loh Bu. Habis itu bila sudah di grup karena Ulun ingati pulang satu persatu Ulun japri pulang kadernya Ulun ingati juga. Nah yang di para rumah pian tuh nah biasanya kada peringatan ingat tiakan. Nah kayak itu Ulun Bu Ai jadi alhamdulillah partisipasi ke kelas ibu hamilnya lumayan banyak, sama cake-nya alhamdulillah mulai teratasi. Ya memang kami semalam itu kan ada yang berjalan keliling desa-desa. Memang Wadah Bidan Yulida ini Bu Ai untuk masyarakatnya tuh lebih aktif, kemudian masyarakatnya tuh lebih kooperatif. Jadi dari bidannya juga melaporkannya teratur setiap minggu. Nah kira-kira itu Bu yang mengolah dari desa
sidin ini itu bagus. Nah, sama satu lagi Bu, untuk jadwal kan biasanya teman-teman bikinnya yang pagi sampai siang. Nah, berhubung di Desa Ulun itu kan ada yang bekerja sampai sore, ada yang bekerjanya sampai Jumat, hanya Sabtu. Ulun lah yang bakalan mengadakan di hari libur atau di hari Sabtu atau di sore hari malam kada pernah Bu istirahat kita ya Wak. Pokoknya apa aja mulai diusahakan. diusahakan. Oh, kamu bilang. Kalau yang mendengar kayak Mungkin begini. bisa lah bulah kalau melihat strategi dari desa apa satunya dibilang Iya, Semangat padahal baru. Sungai Lakung Semangat langsung. baru. Oh, saya ini semangat baru. Bukan, mana ada semangat baru. Apa simpang Simpang empat? Ya kan langsung Sungai Lakung, ya kan harusnya ngompat. Ini Desa Ulun aja. Desa ininya langsung sih. Desa Sungai Lakung. Sungai Lakung, jangan Simpang empat. Dan itu memang belum lakukan semua. Desa Lakung ya. Jadi mungkin kalau nggak strategi dari desa Sungai Lakung tadi bisa kita umpatin lah Bu lah, supaya memang harapan kita di selanjutnya itu cake ini bisa kita tekan. Sampai juga kan memang kalau dilihat dari beberapa kejadian ini kan peningkatannya lumayan banyak di desa Belampung gitu. Langsung kan ya? Karena Kan kalau bagus banget. kalau pina bagus kita Simpang tekan empat iya, kan tinggi kayak pada gitu. yang pindahannya pada ulun. Simpang empat sih ujungnya yang tinggi. Paling tinggi. Cake tuh banyak sih. Kayak ulun Itu yang Oktober yang 13 itu mulai Nah, pertanyaan tuh pian tuh kenapa jadi melibuk di Oktober 13? 13 itu ulun ke 1 bulan ini. Iya. Jumlah ibu Lihat itu hamilnya di laporan Itu pian. Desember kan? Di laporan pian November Anjir kalau pian tertulis 13. Tapi di Padahal 3. DBB ada atau satu Nah, buat tiga ya ya. BBM-nya kada kebuat tuh kan. Kayaknya di laporan manual kita kan suruh tutup apa Iya, dulu. Ya kan, kita langsungnya kan lanjut kan kakak Langsung lah kemana? langsung Yang bujur ah. bujur. Bujur bandar sudah kan? jujur sudah kita Kalau kakak tadi yang mana yang bagus kita ambil. Nah, Sebenarnya pindah kada bujur tadi nah. Untung makan enggak? Untung makan kalau dia ambil. Bisa Bu, dipakai. Bu tadi sudah kita dengarkan pula dari masing-masing bidan yang tinggi angkanya, yang rendah maupun strateginya bagus. Coba Bu bidan koordinator Pian ini simpulkan Bang akar masalahnya kira-kira apa Ini baik Bu. desa dan Kalau melihat tadi dari pemaparan bidang koordinator, kita bisa melihat bahwa akar masalah ini sebenarnya antara desa yang memang angka cake-nya tinggi lawan yang angka cake-nya rendah. Kalau yang pertama mungkin di desa Kertak Hanyar 1 itu memang kita lihat secara keseluruhan itu geografisnya lah memang jarak bukan jarak Karena di momen perubahan sini kan habis jadi lah bulan ibu-ibunya banyak bekerja lah bulan karena memang kita melihat juga saat ini nih bekerja pasti pagi hari maka kegiatan pian itu rancak pian kerjakan di pagi hari. Habis itu rendahnya edukasi gizi pada ibu hamil. Ini ada kata tadi itu lah bulan ada berapa? Ada. Ini Ada edukasi itu tadi yang edukasi pian akar masalah ada tapi orangnya ada datang. ulangnya Edukasi pian sudah lakukan tapi memang masyarakatnya yang kada datang lah. Habis itu memang kelas ibu hamil kada efektif akhirnya karena yang datang biasa tuh 2 orang aja. Kemudian memang juga dukungan keluarganya minim. Kalau dilihat memang rata-rata ibu-ibu nih ngalih inya anak tulak sorangan, anaknya lah apalah. Jadi akhirnya ada menghadangi laki tulak, jadi akhirnya ada tertulak. Kemudian PMT sudah diberikan, tapi memang dimakan oleh anaknya lain mamanya yang memaksa murah. Habis itu lagi kalau urun rasa untuk koordinasi bidan dengan petugas gizi sudah bagus. Cuman memang masyarakatnya daya kunjung masyarakat yang memang minim lah. Terus lagi follow up yang tadi kita belum membahas follow up untuk cake ini adalah Bu sudah bulan pian. Ulun rasa belum ada lah follow up untuk Follow pasien up cake. bagi ibu hamil cake yang mendapat PMT lokal itu
ditimbang 1 minggu sekali Bu, jadi ada form pengukurannya. Kalau dari bidan desa adalah follow up-nya. Ya itu diserahkan ke bidan desa. Ada kan? Oh, bisa dari sini adalah. Lain bisa Kalau yang bilang ke sini hitung lagi ini 1 minggu ditimbang, Oh, jadi dalam iya. 4 minggu loh Memang sebenarnya serahkan ada. sebulan sekali ke gizi laporan. Oh, iya. Berarti ini karena adalah pula berarti ini karena apa? Jadi ada beberapa hal itu tadi yang bisa kita simpulkan sebagai akar Awalnya masalah. kelas bumi ini kurang menarik Bu. Kelas bumi kelas ibu tidak efektif dan kurang menarik. Jadi sebabnya rendah pengunjungan. Iya. Mungkin itu Bu yang bisa dilakukan, yang disimpulkan. Baiklah Bu Bidan Koordinator, untuk akar masalahnya sudah disimpulkan. Selanjutnya kita bahas kira-kira solusinya apa ini Bu? Oke. Bisa kita ini kan bulan karena kita sama-sama mencari solusi bersama karena ini adalah masalah kita bersama supaya karena cakupan angka kegawat dauratan di puskesmas ini juga rendah ya karena kita membawahi semua desa. Kalau dari ulun mungkin karena di desa-desa yang ibu-ibunya bekerja kita bisa membuat peta ibu kek. Jadi karena per desa membuat peta ibu kek sehingga pertama kita bisa mudah untuk jangkauan, kemudian kita bisa mudah juga karena untuk pemberian informasi dan kunjungan ulang untuk follow up. Kemudian mungkin bisa karena kita bentuk tim kunjungan rumah secara langsung untuk ibu-ibu yang cek aja. Jadi supaya itu bisa bisa terpantau jelas. Kemudian mungkin tadi bisa kita lompati juga dari bidan di desa Sungai Lakung. Guntung nggak manggis. Biasa ke situ kayak desa Sungai Lihat Lakung. laporan guntung manggis di kadang. Desa Sungai Lakung lah kita ulah kelas ibu hamilnya fleksibel, tapi harus diingat tidak mengganggu jadwal istirahat perempuan juga. Ini jadi memang kita boleh fleksibel dan ulah semenarik mungkin. Mungkin karena bisa kita koordinasikan dengan kepala puskesmas untuk bantuan dana desa yang bisa kita gunakan Iya. Karena bisa ada desa kepala puskes. Siapa desa? Pada desa. Baik karena Kalau puskes berarti dana puskes. iya. Ada Jadi bisa ini kalau misalnya memang ini karena kami bisa dikoordinasikan dengan kepala desa ini sama mungkin bisa kita gunakan form monitoring kan kemudian follow up tuh rancak tuh seminggu sekali untuk penimbangan berat badan sama lila karena kita ulah aja form monitoring untuk lila dan BB ini kita lihat berarti dalam dalam waktu dekat ini penata laksanaannya bisa kita lihat untuk pembuatan form ini karena kita sama kayaknya bisa guna karena kita ini aksesnya nyaman aja untuk digitalisasi buat aja grup WA per desa jadi di situ seluruh ibu hamil ada di situ tidak hanya ada yang hack jadi mudah kita memantau mungkin itu Bu dari ulun yang bisa ulun berikan untuk solusinya. Jadi ulun dari tim gizi ini siap aja karena berkoordinasi kan lawan seluruh kekawanan di tim gizi ini misalkan mulai jadwal jadi karena awak misalnya 1 minggu sekali itu kami jadwalkan untuk turun ke desa sambil memantau perkembangan ibu hamil kemudian terutama gizinya. Nah sambil karena kami itu akan rencananya bikin satu buklet lah supaya kalau misalnya ibu-ibu yang hamil kemudian kada kawa didatangi haur kah begawi kah atau apa itu tahu kita bekali pakai buklet itu jadi sidin kawa baca karena kami ulas sederhana mungkin sekiranya bila kita kada bertamu langsung sidin kawa membaca sambil nah gitu Bu. Kalau dari Pian kira-kira kayak apa Bu? Ya untuk saya solusinya itu mengajari ke masyarakat terutama yang kader-kader posyandu itu Ulang. Ini kayak Pakai body popon kayak kemana nih menggandeng ke masyarakat terutama yang kader posyandu untuk mengajak ibu hamil dalam kelas ibu hamil pada sore hari atau pada hari libur yang untuk mengikuti cara yang ibu Sungai Lakung tadi. kalau dari Sian Kalau ulun mulai karena membawa air
balon bubuhan PKK nih supaya kalau mengolah kita tuh PMT berbahan pangan lokal. Jadi supaya masyarakat yang ibu-ibu hamil tadi nyaman mencari kado mesti yang lokal yang di pasar ya, kalau yang Masak ada langsung di ya, mulai. yang di sekitar kita aja yang kawan rencana mau bawa itu bubuhan PKK. Jadi kita tuh kadang terpaku lawan bubuhan puskesmas PMT-nya. Kalau dari bidan Sungai Lakung kayak apa? Kalau ulun siap aja Bu untuk membantu teman-teman, misal ada yang perlu buat senam hamil atau perlu jadi pembicara pas kelas ibu hamilnya ikut juga kayak gitu. Nah asal pas ulun ada kadauran ulun bersedia aja. Baik, tadi sudah kita dengarkan pula solusi masing-masing dari para ibu bidan. Mungkin perlu saya ulun tegaskan lagi pula, jadi setiap desa kena melaporkan perkembangan tekniknya. Kalau bisa setiap minggu atau setiap bulan harus ada laporannya. Kemudian bulan depan kira-kira kita lakukan evaluasi dari hasil penelitian inilah. Jika program baik, berarti kita jadikan sebagai inovasi di puskesmas ini, mungkin bisa dipakai untuk desa-desa yang tinggi nanti angka CAP-nya. Nah itu aja Bula. Terima kasih ibu bidan semua, mudahan kita bisa bekerja sama, kita turunkan angka CAP ini, Ibu lah. Siap ya Bu Ai, kami gen dari Gigi siap ya Bu Ai. Ya. Baik, kalau kayak itu kita akhiri dulu rapat ini Bu lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih